Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat kepada Ketua Pengurus Mushola Ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Murtito, yang mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dilimpahkan keberkahan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa yang saya hormati pula para orang tua, para bapak-bapak, para remaja, khusus para jamaah Mushola Ibtidaiyah yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tentunya mudah-mudahan duduknya kita semua di majlis ta'lim ini senantiasa mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmatnya kita semua bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim, terutama kita bisa sama-sama niat mencari ilmu. Dan juga mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, duduknya kita semua di sini mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua selaku umatnya, yang tentunya mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita, yakni masih bahasan tentang kitab munakahah atau bab nikah. Di sini kita akan bahas yaitu tentang syarat-syarat dan rukun nikah. Faslun bima la yasihun nikahu illa bihi. Jadi pasal ini mau menjelaskan perkara di mana tidak akan sahnya pernikahan kecuali dengan perkara tersebut. Dan perkara tersebut adalah syarat-syarat dan juga rukun nikah. Artinya tanpa ada syarat dan rukun nikah maka pernikahan dinyatakan tidak sah kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Apa saja rukun nikah? Wa arkanun nikahi khamsatun. Rukun nikah itu ada 5. Ini perlu kita tahu. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama sighatun, yaitu sighat atau ijab qabul. Jadi ijab dan juga qabul. Nanti kita bahas satu. Yang kedua wazaujatun, yaitu mempelai wanita. Yang ketiga wazaujun, mempelai pria. Wawaliyun, yang keempat adanya wali. Dan yang kelima wasyahidani, adanya 2 orang saksi laki-laki. Itu rukun nikah. 1 sighat, kedua mempelai wanita, ketiga mempelai pria, keempat adanya wali, dan kelima adanya 2 saksi laki-laki. Apa saja syarat sighat atau syarat bentuknya ijab qabul? Wa syurutu sighati kaunuha bisorihi mustaqiin kahin au tazwijin. Syarat sighat atau syarat ijab qabul
kaunuha bisorihi mustaqim. Ijab qabul itu harus menggunakan lafaz yang diambil dari kata inkah atau kata menikahkan, au tazwij atau kata mengawinkan, dan harus soreh, artinya soreh kudu jelas. Kalau bahasa kita mah saya atau aku kawinkan engkau atau aku nikahkan engkau, itu namanya soreh jelas, menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan. Itu yang pertama. Walau bi ghairil arabiyah, meskipun tidak menggunakan bahasa Arab, ya enggak apa-apa. Ya bahasa Indonesia kalau umpamanya menikahkan sama bahasanya menikahkan. Kalau bahasa yang umpamanya enggak tahu, kalau bahasa Jawanya gitu ya. Sama menikahkan juga. Bodoh. Ya sama menikahkan, ya berarti sama bahasanya menikahkan. Yang terpenting haitsu fahimahuma al-aqidani wasyahidani, sekira-kira lafaz atau bentuk ijab qabul tersebut dipahami oleh dua orang yang akad, yaitu oleh wali dan mempelai laki-laki. Dan wasyahidani, selain itu dipahami pula oleh dua orang saksi. Jadi terserah mau gunakan bahasa Inggris kek, bahasa Arab kek, bahasa Indonesia atau bahasa Cogrek, yang terpenting itu bahasa dipahami oleh mempelai laki-laki, dipahami oleh wali, dipahami sama dua orang saksi. Bahkan wayasihu bikinaya, kalau tadi menggunakan lafaz yang soreh, lafaz yang jelas. Contohnya umpamanya kalau dalam proses ijab qabul, umpamanya ya fulan, aku kawinkan dan aku nikahkan. Terbalik, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan putriku yang bernama, kalau anaknya, kalau saudaranya dengan saudara perempuanku yang bernama Fulanah binti siapa, dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Nah itu lafaz ijabnya. Qabulnya, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Artinya kata menikahkan dan kata nikah atau kata kawinnya jelas. Dimana kalau pakai kinayah, artinya kinayah enggak disebut nama. Contoh, seandai kata ada wali mengatakan zawwajtuka binti, kata wali, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, tanpa disebutkan nama, dan langsung dijawab oleh mempelai pria, qabil tu nikah kakak, saya terima nikahnya. Boleh begitu, kagak disebut. Boleh dengan syarat wanawiyah muayyana, yang dengan syarat si laki-lakinya atau mempelai prianya dan walinya ini di hatinya sudah menentukan perempuan yang gini kakak. Cuman bingungnya kalau anak walinya lebih dari satu perempuannya, Pak. Saya kawinkan dan saya nikahkan kau dengan anak perempuan saya. Anak perempuannya banyak bingung. Makanya kalau di situ perlu ada niatan yang kuat, muayyanah, perlu ditentuin. Boleh seperti tadi, cuman perlu ditentukan. Nah khawatir takutnya anak si walinya ini banyak perempuannya. Kalau satu mah nggak apa-apa, kayak tadi bahasanya. Satu doang anak perempuannya. Iya. Kalau umpamanya banyak, nah takutnya salah gitu ya. Bukannya pengennya mama, iya nikah mempunyai ternyata ama deh umpamanya. Makanya kalau yang kinayah mah, ini mah harus sudah ditentukan, sudah diniatkan dalam hati. Wala yadurru taqdimul qabul, artinya tidak jadi bahaya atau tidak apa-apa taqdimul qabuli, mendahulukan qabul alal ijabi, daripada atau mengakhirkan ijab. Jadi boleh qabul dulu terus ijab. Padahal kalau di kita ijab dulu baru qabul. Boleh. Kayak gimana? Ka'an qala zauj, seperti ucapan mempelai pria, qabil tu nikah Fulanah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Ntar si wali tinggal ngucapin
aku nikahkan engkau dengan dia. Udah begitu dong. Balik. Dibalik jadinya. Tapi itu sah-sah, tidak jadi bahaya, tidak apa-apa. Walayadur, tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa mendahulukan qabul, mengakhirkan ijab. Atau ucapan yang lain, kayak gimana al-qala zauj, atau si laki-laki mempelai prianya ngomong ke wali, Bapak zawijni fulana, tolong kawinkan saya dengan anak bapak si fulana bin si fulana. Begitu dong ngomong. Terus si bapaknya ngomong, yaudah saya kawinkan kamu dengan dia. Udah selesai. Bahkan nggak ada dengan dia, saya kawinkan kamu. Cukup. Ya biarkan kita, yang penting ada saksi. Atau boleh begini, tazawwaja ukhti fulana ma'al qawli zauj aqibau tazawwaj. Bahkan sah hukumnya ketika ada wali ngomong begini, tazawwaj ukhti fulana, ngomong si wali ke laki-lakinya, nikahlah engkau dengan saudari perempuanku fulana. Jadi enggak, nikahlah engkau dengan saudari perempuanku fulana. Nah, kata si laki-laki, tazawwaj itu saya terima nikahnya, atau saya menerima nikah dengan dia. Itu sah aja, itu sah. Yang terpenting mah ada bahasa nikah, ada bahasa kawin. Itu yang pertama, syarat ijab qabul. Gimana kalau diwakili? Yang diwakilinya ini mah qabulnya. Ya kalau wali mau udah banyak nggak wali. Ini mah si mempelai laki-lakinya boleh. Gimana bahasanya? Cuman nanti si walinya ngomong ke wakilnya begini, gitu. Aku kawinkan engkau. Aku kawinkan anak perempuanku dengan orang yang menjadikan kamu wakil, atau dengan orang yang mewakilkan kamu. Boleh begitu. Sipulannya itu mempelai laki. Dia begitu, jadi siulangi. Aku kawinkan anak perempuanku dengan orang yang mewakilkan kamu, sipulan. Gitu. Begitu kan? Cuman ntar nerimanya ini si wakilnya ini nerimanya gimana? Nah, nerimanya harus hati-hati. Qabil tu nikah lahu, udah ada lagunya kalau bahasa Arab. Kalau bahasa kita mah, saya terima nikahnya fulanah binti fulan untuk si fulan. Begitu. Perlu ada untuk si fulan. Kalau enggak kalau begini. Kalau begitu enggak sah nanti. Karena tadi bahasa walinya sudah menikahkannya ke mewakilnya, ke orang yang minta diwakili. Gitu. Itu kalau ijabnya qabulnya diwakilkan. Makanya kalau tidak ada lafaz untuknya, kalau bahasa Arab tidak ada kata lahunya, itu nggak sah nikah. Karena nggak ada untuknya. Kalau bahasa Arab lah. Nah, itu syarat ijab. Sebenarnya masih kita di depan ada lagi syaratnya, ini hanya singkat. Kemudian sekarang wasurutuz zaujati kaunuha ghairu muharramatin binusuk. Sekarang syarat mempelai wanita. Syarat mempelai wanita yang pertama ghairu muharramah, artinya perempuannya itu tidak diharamkan dimusuki disebabkan karena nasab atau keturunan. Artinya yang nikahnya ini, si perempuannya ini tidak ada hubungan kekeluargaan atau hubungan darah atau hubungan menyusui dengan laki-laki. Syarat yang pertama. Tanya mahramnya bukan. Takutnya nikahnya sama bibinya, takutnya nikahnya sama keponakannya. Karena keponakan dan bibi mahram, nggak boleh. Yang pertama. Yang kedua, wakau muayyana, keadaan si perempuannya kudu ditentuin. Mana perempuan yang mau dinikahinya, jangan sampai salah. Jangan istilahnya dinikahin ya perempuannya nggak tahu siapa yang dinikahinya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus muayyan. Yang ketiga, wakau muakhaliyatan menikahin wa'iddat.
Jadi yang ketiga, perempuannya ini kholiyah, artinya perempuan yang memang sudah terlepas dari akad nikah. Artinya dia sedang dalam sebuah pernikahan, bukan bini orang. Bukan bini orang. Ataupun gimana, sekalipun dia udah cerai. Nah, kalau udah cerai berarti dia perempuan ini syaratnya dia sudah terlepas dari masa iddah. Itu syarat. Kalau dia belum lepas masa iddah, nikahnya nggak sah. Contoh perempuan baru ditalak 1 minggu sama lakinya, baru ditalak 1 minggu, langsung dinikahin sama laki-laki lain, sekalipun dinikahin dimanapun nggak sah nikah, karena perempuan ini masih dalam masa iddah. Iddahnya nanti kita bahas di depan, kita itu iddah hamil, iddah wafat, iddah qur'u, atau umpamanya iddah yang iddah qur'u yang 3 kali sucian, itu tergantung. Dan yang selanjutnya syarat si perempuannya wa qaunuha unsan yakina. Yang keempat syaratnya perempuan ini harus benar-benar diyakini dia adalah perempuan. Jangan sampai dandanannya perempuan gitu. Ternyata kejadian patangan gitu. Jangan sampai begitu. makanya kudu digeledah dulu Jo. Sebab kan banyak yang viral-viral gitu ya kan. Nikah, kadang nggak pakai cadar, ada yang nggak pakai cadar. Curiganya yang nggak mau diajak tidur. Kenapa nggak mau diajak tidur gitu? Oh ternyata sama. Gitu. Jeruk bukan jeruk. Itu harus diyakini. Makanya harus diyakini jenis keperempuanannya. Itu syarat mempelai wanita. Sekarang syarat mempelai pria sama, ada syarat. Pertama, kaunuha ghairu muharramin binusuk, sama syaratnya dia juga bukan mahramnya, bukan mahram si perempuannya. Yang kedua, wa kaunuha mukhtaron, dia menikah itu mukhtaron, pilihan sendiri, bukan atas dasar paksaan. Jangan dipaksa nikah. Memang harus sudah keinginan sendiri atau pilihan sendiri. Kalau umpamanya dipaksa, bisa nggak sah nikah? Karena dipaksa. Apalagi diancam, maksud dipaksa itu diancam. Pokoknya kalau menikahi anak saya besok nyawa melayang. Nah, akhirnya dia nikahnya dipaksa. Kalau dijodohkan beda. Beda kalau dijodohkan. Kalau dijodohkan beda. Gimana biasanya pernikahan yang dipaksa? Biasanya pernikahan yang direkayasa. Kayak gimana? Ya, seperti umpamanya ada orang sudah mentalak 3 istrinya. Syaratnya dia ini kudu bisa balik lagi ke istrinya, kan kudu ada muhalil. Artinya muhalil, si perempuan ini harus nikah dulu dengan orang lain. Akhirnya orang lain disuruh nikah, dan disuruh nikah diancam juga, awas nikah boleh tapi jangan diapa-apain. Kita suruh dicerain lagi. Nah itu nggak boleh kalau kayak begitu. Namanya pernikahan yang direkayasa atau dipaksa, itu nggak boleh. Selanjutnya syarat mempelai pria wa kaunuha muayyanan, sama laki-lakinya juga harus ditentukan. Kalau laki-laki harus ditentukan mana yang jadi pengantin prianya, yang mana harus ditentukan. Dan juga syaratnya lagi, laki-laki ini harus aliman bismil mar'ah. Si laki-laki harus tahu nama mempelai wanitanya. Entar nikahnya gimana? Ya harus tahu namanya. Selain harus tahu namanya, wanasabiha, harus tahu juga nasabnya. Artinya bapaknya atau siapa gitu, nanti. Au ainiha, dan si laki-laki harus tahu ainnya, artinya ain, bentuk si perempuannya harus tahu. Harus tahu. Jangan sampai dinikahin nggak tahu perempuannya yang mana kan. Nantinya kenapa harus tahu? Yang mikirnya kan ke depan. Takutnya kalau umpamanya nggak tahu, tiba-tiba ini kayak nggak tahu wujudnya kayak gimana gitu ya. Di kucing dalam karung. Akhirnya nanti pas nikah kecewa, nah, pernikahannya cuma sebentar, alhamdulillah. Dan juga wabihiliha, artinya laki-laki juga harus tahu bahwa perempuan ini halal bagi dia. Artinya halal bukan mahramnya, bukan orang yang haram baginya. Takutnya umpamanya perempuan ini ternyata mahramnya, atau mungkin ternyata istilahnya perempuan ini masih statusnya istri orang, itu harus tahu halal atau tidak.
Dan syarat laki-laki sama seperti perempuan tadi, kudu diyakini sifat laki-lakinya. Kudu benar-benar yakin laki, nah jangan sampai gitu perempuan. Karena ada di kita, iya kasusnya. Yang nikah perempuan dengan perempuan ada, rupanya ditipu, ya. Yang nikah laki-laki dengan laki-laki juga ada, gitu juga. Karena memang di kita haram nikah sesama itu haram. Nah itu syarat mempelai pria, syarat mempelai wanita. Bagaimana dengan saksi dan wali? Nah, di sini wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin adlin. Tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya seorang wali yang adil. Kata adil di sini bagaimana? Au ma'zuni atau orang yang diizinkan menjadi wali. Artinya diizinkan ya seperti kalau wali nasabnya nggak ada, berarti kan wali hakiki. Nah, cuman di sini dikatakan di sarannya wal adalatu laisat bisyartin fil wali. Artinya sifat adil itu nggak jadi syarat mutlak menjadi nggak jadi syarat bagi seorang wali. Jadi nggak adil juga nggak apa-apa. Yang terpenting mah syaratnya wa inna masyatu bihi adamul fisqi. Yang penting mah syaratnya si walinya ini bukan yang fasik, bukan orang fasik. Bagaimana ternyata dia orang fasik walinya ini? Makanya sebelum akad nikah kan disuruh baca istighfar. Artinya bertobat dulu. Astagfirullahaladzim, minta sholat. Astagfirullahaladzim, umpamanya menjamil ma'asi wa dzunub. Jadi beristighfar dulu, mohon ampun kepada Allah. Kalau umpamanya tujuannya sebenarnya istighfar itu apa? Supaya tadi orang fasik itu dia tobat pada waktu itu. Makanya gimana kalau umpamanya ada anak kecil, boleh jadi wali? Enggak boleh kalau anak kecil belum ngerti, belum balik. Makanya di sini kalau ada anak kecil, dia baru menginjak usia balik. Umpamanya nih dia hari ini belum balik, pas malam balik, besok jadi wali dia, sah. Bahkan dia tengah-tengah, artinya tengah-tengah belum melakukan maksiat kan baru balik doang. Baru balik, belum maksiat. Dan juga dia belum tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Jadi fasik itu apa? Fasik itu artinya orang yang pernah melakukan dosa besar dan sering melakukan atau selalu melakukan dosa kecil. Tapi kalau dia tobat, benar-benar tobat dan meninggalkan semua dosa hal-hal yang buruk yang pernah dia kerjakan, maka kembali lagi dia menjadi orang adil. Syaratnya tobat. Makanya kalau bagi wali mah boleh saja ada wali fasiknya nggak apa-apa, yang penting dia pas itu dia tobat. Gimana kalau orang kafir? Wal kafiru ida aslama yuzawiju fil hal. Kalau ada orang kafir masuk Islam, berarti otomatis kan dosanya udah diampuni. Boleh dia langsung nikahin pada saat itu, karena dia belum melakukan dosa. Caranya baru masuk Islam doang. Iya, karena dia belum melakukan dosa. Wah ternyata kagak ada walinya, itu juga fasik. Kalau ada wali fasik di sini, tidak tabah halal akdi. Artinya ketika waktu akan nikah dia tobat. Dan juga ketika sudah tobat, aqla'an dzanbi, artinya dia benar-benar mau istilahnya meninggalkan perbuatan dosa, dan dia ajam nggak akan balik lagi, dia niat nggak akan balik lagi. Dan kalau memang dia pernah mengambil hak orang lain, dia niat mengembalikan, karena nggak mungkin pada saat itu ngembaliin punya orang. Umpamanya nih ada walinya nih, tukang maling motor, dia mau nikahin ya kebetulan habis malam ya kan fasik kan. Nah, kemudian karena dia mau nikahin anak, waduh tobat dia. Cuman tobat kan ini motor masih lumayan. Karena mau ngembaliin pada saat itu belum bisa menikahin, ya udah niatin dulu aja. Niatin mau ngembaliin
Tapi kalau benar-benar kembali jangan lihat doang. Lihat doang. Bisa dijual. Habis nikahin baru saya. Makanya di sini Itu malah apa buat namanya, mahar. kalau dia umpamanya nggak bisa langsung membalikan barang yang diambil atau hak orang yang diambil, kapan pun niatu ala rotiha, maka cukup niat dulu. Cukup niat. Ntar kalau selesai baru kembali sah tuh kalau dulu taubatnya. Kalau sah taubatnya sah akadnya. Ini khusus bagi wali, tapi bagi saksi nggak bisa. Kalau bagi bikhilafis syuhud beda kalau jadi saksi. Fala budda bihim min mudi muddatil istidrak wa hiya sanad. Bahkan kalau jadi saksi mah minimal dia istidrak, membebaskan dirinya dari dosa-dosa selama setahun. Berat jadi saksi memang. Lebih berat jadi saksi daripada jadi wali. Ya wali makan mau nggak mau. Cuman kan, waduh ternyata kagak ada umpamanya. Kalau benar-benar nggak ada gimana? Ya udah cari yang istilahnya yang minim dosanya gitu. Artinya kalau umpamanya ada saksi yang ono nggak suka sholat, tapi yang ini ada lagi sholat nih, sholatnya nggak pernah bolong. Nah yang ini nih, yang jadi saksi. Syukur-syukur ada yang ngerti agama yang jadi saksi, yang paham masalah agama dan mengamalkan agama. Hanya di sini wala yasihu aqdun nikah aidon illa bi huduri syahidai adli. Tidak sah akan nikah juga kecuali dengan hadirnya dua orang saksi yang adil. Hanya syarat jadi saksi dulu. Kalau syarat adilnya mah ada. Sekarang syarat jadi saksi sama sebenarnya. Yang pertama, jadi wayab takdirul wali wa syahidan ila sittati syara'it. Yang jadi wali atau yang jadi saksi dia butuh terhadap 6 perkara, 6 syarat. Syarat menjadi wali atau saksi. Al-awwalu al-islamu, yang pertama harus beragama Islam. Jadi fala yakunu waliul mar'ati kafiran illa bima yastasmu. Jadi nggak bisa kalau umpamanya si perempuannya muslim tapi orang tuanya yang jadi wali non muslim, itu nggak bisa jadi wali, karena orang tuanya non muslim. Karena syarat wali harus muslim. Atau ada orang mau jadi saksi pernikahan orang Islam, nggak boleh kalau dia masih agamanya non muslim. Pertama sekali harus orang Islam. Hanya harus orang Islam. Makanya fala yakunu waliyul kaf illa bima yastanum salimat. Yang kedua wasani al-bulugh fala yakunu waliyul mar'ati shaghira. Yang kedua harus sudah balik. Jadi anak kecil yang belum balik nggak sah jadi wali atau jadi saksi. Yang pertama Islam, yang kedua dia balik. Kenapa anak kecil nggak boleh? Fa'inahu la wilayah talahu, karena anak kecil mah nggak punya la wilayah, nggak punya wilayah, nggak punya kekuasaan, nggak bisa ngurusin orang yang mau dijadikan apa yang mau dinikahkan. Kan yang namanya wali itu tanggung jawab, dia nyerahin si perempuan ke laki. Makanya kekuasaan menyerahkan perempuan ini ya wali. Nah kalau anak kecil kan belum, makanya harus sudah dewasa. Yang ketiga al-aqlu. Bahkan di sini walau libitihi, artinya begini, umpamanya ada anak umur 7 tahun, tapi dia udah punya anak, nikahnya sama orang dewasa, umpamanya. Tapi nggak mungkin sih, karena pasti kalau yang udah berhubungan pasti baru. Umpamanya sih walau libiti itu kan walau, yang namanya walau nggak mungkin terjadi, seandai kata gitu. Umpamanya contohnya di sini jadi
Jadi contoh ada seorang laki-laki masih kecil, dia berhubungan contoh dengan istrinya mau udah dewasa. Tetapi si perempuan ini Fa'atat bibintin bisa ini lalu disebutkan kabarnya istri kabarnya asyaros ini seperti umur 16 tahun, umur 10 tahun, anak umur 10 tahun. Jadi kalau begini mah ya tetap nggak bisa jadi wali karena si laki-laki si walinya ini masih kecil, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, pertama Islam, kedua berakal. Kedua balik. Yang ketiga al-aqlu fala yakunu waliul mar'ati majnunan. Yang ketiga syarat jadi wali atau saksi ialah mempunyai akal yang sempurna. Artinya tidak sah wali perempuan atau saksi dalam pernikahan itu orang gila. Kenapa? Sebab di anal junun yaslubul ibarat, karena orang gila itu bisa merampas ibarat ungkapan yang ngomongnya pas kemana-mana. Sawaun atbaqo junuhu au taqata, atau meskipun dia ini waras pada waktu itu tapi atau dia gilanya ini terpotong-potong ya, seminggu parah, seminggu gila, itu nggak bisa jadi saksi, nggak bisa jadi wali. Oh ternyata memang kalau memang ada gimana? Nah Pak, kalau memang begitu cari orang yang istilahnya gilanya ini lebih lama. Gimana kalau nyari saksi semuanya pada gila semua. Kampung gila semua, bingung. Gilanya jangka gilanya lebih lama. Nah, Senior. Yang agak mendingan. Gilanya rada-rada. Mendingan senior mau udah senior. Yang keempat harus kuliah, artinya merdeka. Artinya merdeka bukan seorang budak. Jadi nggak boleh wali nikah itu atau saksi dalam pernikahan itu seorang abid atau seorang budak. Tapi boleh katanya seorang abid mukatab itu mengawinkan amatnya. Kemudian yang kelima wal khamisu az-zukurah. Nah, yang kelima syaratnya jadi saksi atau jadi wali harus laki-laki. Boleh perempuan hanya mau dalam pernikahan ketika sah perempuan nggak bisa sah. Karena yang mengesahkan mah harus saksi dan laki. Hanya perempuan dia yang main dulunya. Entah kalau di sini pada ikutan. Dan yang terakhir al-adalah ialah syuru'an adil. Dimana kalau begini ternyata wali hakim dia fasik juga, wali kandung fasik juga. Cuma terserah, tapi kata Imam Ghazali ya tetap aja kalau anak fasik ini fasik sama aja. Memang ada yang bilang kalau memang ada wali fasik lebih abdul wali hakim meskipun fasik. Tapi kalau kata Imam Ghazali sama aja, orang dua fasik. Ya, mau wali kandungnya atau wali hakimnya tetap sama. Karena latan kata Imam Ghazali latan takil wilayatu bal yuzawwiju al waliyul khas al fasik. Kalau bisa mudah wali yang khasnya aja daripada pindah-pindah, karena sama aja mau wali hakim fasik atau wali yang istilahnya kandung tepas fasik, udah sama aja wali kandung juga. Nah itu syarat menjadi saksi atau menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Hanya nanti di sini baru urutan orang yang berhak jadi wali. Siapa aja yang berhak jadi wali? Hanya kalau punya anak perempuan udah pasti nanti wali. Soalnya umpamanya punya anak gadis pasti nanti jadi wali nikah. Mana? Nah, wabulil wulati ayah ahakul auliya bitazmi. Orang yang lebih berhak menikahkan anaknya yang pertama al-abu, yaitu bapak. Sekalipun kakek, ada
ada, adiknya bapak, paman ada. Tapi yang lebih berhak atau kakaknya, kakak si perempuannya ada, itu yang lebih berhak menikahkan yang pertama adalah bapak. Hanya dalam kepengurusan anak lebih capek itu adalah ibu. Ya dia kan menyusuin, kurang lebih 9 bulan, nyusunya sampai 2 tahun. Tapi ketika menikahan yang nyerahinnya adalah bapak. Karena kenapa? Karena bapaknya nanti yang tanggung jawab. Karena dia sudah menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki, dan dia berarti mempercayai si laki-laki ini bisa membawa anak. Ada apa-apa yang tanggung jawab di depannya adalah laki orang tua si bapaknya. Hanya nanti kedudukannya kalau umpamanya perempuan mah boleh, kalau dia umpamanya masih gadis boleh diijbah. Artinya diijbah, dipaksa. Kalau masih gadis ya, ini masih gadis belum pernah menikah. Umpamanya bapak punya calon yang bagus lah buat anak, boleh. Udah, besok kamu bulan depan nikah dengan sebulan. Itu nggak apa-apa. Yang penting orang tuanya ini ngasih benar-benar pasangan yang tepat, yang bagus buat anak. Itu nggak apa-apa. Kalau zaman sekarang nggak bisa begitu. Iya. Kabur ya. Katanya bukan zaman Siti Nurbaya. Kan zamannya Mas Harjo. Sekarang mah zamannya Siti Fatimah. Udah lipat. Ininya Udin. Iya ya. Yang kedua, summal jaddu, yaitu kakek. Urutan kedua yang berhak jadi wali adalah kakek. Apa nggak ada umpamanya ada kakek. Gitu. Atau yang selanjutnya summa abuhu hawa kata. Kalau nggak ada kakek, ada bapaknya kakek. Buyut seperti itu. Kalau engkau kan ngisi perempuan, kakek tadi, bapaknya kakek. Iya, cuma Buyut. Ya, kata. Itu kalau umpamanya. Cuman kalau memang ada kakeknya nih, semuanya ada nih masih. Bapaknya kakek masih ada. Nah maka yang didahulukan yang mana? Wa yuqaddamu al-aqrab, yang lebih dekat dulu. Berarti yang dekat berarti orang tuanya bapak, kakeknya, bukan buyutnya, buyutnya. orang tuanya bapak. Kemudian summal akhul abi wal yaitu saudara. Jadi yang pertama bapak, yang kedua kakek, yang ketiga saudara laki-laki sekandung. Yang sekandung. Ya abangnya mau adiknya, tapi saatnya tadi udah balik, boleh nikah. Yang sekandung. Kemudian kalau nggak ada yang sekandung, summal akhul abi, yaitu saudara laki-laki yang sebapak. Kalau yang seibu nggak bisa. Kalau yang seibu nggak bisa. Yang bisa yang sebapak, yang sekandung dan yang sebapak. Si Jaet punya adik. Kalau adiknya umpamanya Bulana, adik kandung ya bisa nikahin. Atau umpamanya punya adik dari bapak, sebapak yang sebapak. Tapi beda ibu. Ya umpama Jahe mah ibunya siapa? Umpama Bulana mah ibunya siapa? Tapi bapaknya mah sama, itu bisa. Tapi kalau umpamanya satu ibu lain bapak itu tidak bisa. Satu ibu lain bapak. Dan ini si ibunya tadinya dia udah punya anak, nikah umpamanya dengan laki-laki kan. Kemudian setelah nikah dengan dia udah punya anak, nikah lagi dengan laki-laki lain, punya anak lagi, kan hanya satu ibu tapi lain bapak. Itu nggak boleh. Jadi harus yang sebapak. Kemudian summa ibnul akhlil abi wal wa insafula, artinya kemudian keponakan, anak saudara kan keponakan namanya, anak saudara laki-laki. Jadi anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, berarti keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Gitu. Keponakan bisa. Ya umpamanya gimana? Bibinya udah tua umpamanya kan.
sendiri pengen nikah, walinya mana? Bisa keponakannya, cuman awas keponakannya ini harus dari saudara laki-laki, jangan yang dari saudara perempuan. Seumpama dia punya adik laki-laki tapi udah punya anak, atau dia punya empok perempuan nih punya anak juga laki-laki, nah maksudnya ini yang dari adik, jadi nggak boleh yang dari saudara perempuan. Jadi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekarang. Atau di sini bahkan wa insya pula meskipun ke bawah, artinya keponakannya itu tadi punya anak laki-laki masih bisa. Terus saya ke bawah masih bisa jadi wali. Kemudian summa ibnul akhil ab, ini yang sebalik dari tadi, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Jadi kita punya saudara sebapak, saudara nih satu bapak beda ibu, dia punya anak laki-laki, bisa anak laki-lakinya itu bisa jadi wali. Jadi kalau yang dari saudara perempuan mah nggak bisa. Baru summal ay summal amulil abi, artinya kemudian pamannya dari bapak, bukan dari ibu. Kalau paman dari ibu nggak bisa pak, artinya ibunya punya adik namanya, jadi kan pamannya laki itu nggak bisa nikahi, harus dari bapak. Pokoknya serba dari bapak, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa dari arah ibu. Kemudian anaknya paman dari bapak. Kalau anak paman namanya apa? Sepupu. Makanya sepupu yang model ini sepupu. Kenapa model? Bisa jadi pasangan, bisa jadi wali. Bisa jadi pasangan. Bisa. Tapi kalau dia nikah mah nggak bisa ngewalin sendiri lah. Ini sepupu. Cuman sepupunya laki-laki. Kemudian wa insya pula ala hadat tapi, gimana kalau umpamanya enggak ada, kecuali kalau orang dulu makan summa mulil mu'tik, artinya mulil mu'tik mah contohnya perempuan dia jadi budak pernah dibebasin sama si Jae, udah kamu saya bayar nih kebajikan kamu, saya bayar kamu bebas. Nah dia kebetulan nikah nggak punya wali. Nah orang yang pernah membebaskannya ini bisa jadi wali. Kalau zaman dulu, sekarang maka nggak ada. Nanti orang yang merdeka, apa yang merdekakan. Baru summa asobatuhu, baru asobahnya artinya sesuai asobah urutan warisan. Yang penting dari anak bapak. Nah itulah orang-orang yang boleh jadi wali. Ketika semua tersebut tidak ada, Faiza matat al-mu'tiqo atau gak ada pokoknya, summal hakim, baru walinya wali hakim. Kimbau. Jadi yuzawiju inda faqil awliya minan nasab wal bidah. Artinya hakim ini menikahkan ketika memang tidak ada wali, baik dari nasab maupun dari yang tadi memerdekakan. Baru walinya wali hakim. Bagaimana kan nih hakimnya maka kepala nahi, sementara yang nikahinya adalah amil. Amil boleh nggak jadi wali? Gitu kan. Kalau umpamanya ada nggak punya wali, ya kalau jadi wakil mah boleh, wakil mah pak. Kalau jadi wakil mah boleh. Ini mah kalau ada perempuan nggak punya wali, nah ini ambil sebenarnya jangan dulu, kalau bisa udah larinya ke hakim aja dulu. Kalau nggak ada itu hakim, cuman hakim di sini benar-benar kudu hakim. Kalau jadi wali mah, beda kalau jadi wakil mah boleh aja wakil. Namanya walinya ada, menikahin itu bisa, diwakilin kan, boleh itu mah. Ini mah maksudnya kalau jadi wali. Kalau walinya nggak ada. Kalau bisa mah, sebab saya juga pernah sama Bapak Sujaya itu ketika menikahkan perempuan nggak ada walinya, ya abah aja sampai telepon dulu ke kepala orang. Gimana pak? Ini saya mau menikahi orang kan seharusnya bapak ini.
itu di bawah umur, ini umurnya kurang. Oh berarti saya ini jadi wakil bapak, nah gitu. Jadi artinya yang berhak nikah itu tetap wali hak. Karena saya langsung dia. Nah itu syarat atas kedudukan orang yang boleh menjadi Wali. di sini Pak. Saya Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa tabaraka li sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.